Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika pada episode 13 atau video ke-13 ya. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada listrik arus searah. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar, sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada listrik arus searah. Kita lihat pada soal nomor 1. Sebuah lampu listrik dengan tulisan yang spesifikasinya 220 volt dan 50 watt dihubungkan seri dengan sebuah lampu dengan hambatan 1000 ohm. Lalu dipasang tegangan 110 volt. Ini berarti arus yang mengalir dalam rangkaian itu adalah berapa miliampere. Ini adalah nilai-nilai yang diperbolehkan. Mana yang betul? Kita teliti satu persatu. Ini adalah gambarnya. Lampunya 220 volt, 50 watt, kemudian diambil 1000 ohm. Dirangkai seri dengan tegangan 110 volt. Maka dengan demikian, inilah yang diketahui dari gambar pada soal. Maka untuk mencari pada hambatan lampunya adalah VL kuadrat dibagi dengan PL. Maka dengan demikian ya, I sama dengan siapa? E dibagi dengan RL ditambah dengan R. Karena hambatan dalamnya tidak ada, maka hukum kedua Kirchhoff demikian. Maka dimasukkan dari sini ya. Sebenarnya RL-nya ini adalah dari mana? Dari VL kuadrat dibagi dengan PL, kemudian disamakan penyebutnya. Maka VL kuadrat ditambah R kali PL dibagi dengan PL. Maka dengan demikian PL dikalikan dengan E, maka dibagi dengan VL kuadrat ditambah dengan R dikalikan dengan PL atau daya pada lampunya. Maka dengan demikian ya, ini adalah 50 dikalikan 110, kemudian dibagi 220 volt ditambah 1000 dikalikan 50. Maka dengan demikian ya, ketemunya adalah 0,0558 ampere. Dalam miliampere, maka ketemunya adalah 55,8 miliampere. Maka dibulatkan menjadi 56 miliampere. Jadi jawabannya adalah yang A. Silakan ini dihitung, ketemunya 0,0558 ampere. Kalau dikalikan 1000 ya, atau menjadi mili, maka diambil menjadi 55,8 ya, maka dibulatkan 56 miliampere. Itulah pada soal nomor 1. Kita lihat pada soal nomor 2. Sebuah baterai dihubungkan dengan sebuah resistor akan menghasilkan arus 0,6 ampere. Jika pada rangkaian tersebut ditambah sebuah resistor 4 ohm yang dihubungkan seri dengan resistor pertama, maka turun arus menjadi 0,5 ampere. Berapakah gaya gerak listrik pada baterai dalam volt? Inilah jawaban yang diinginkan. Gambarnya yang pertama begini, cuma satu ya. Hasilnya adalah 0,6 ampere. Setelah dihubungkan dengan 4 ya, ohm, maka hasilnya menjadi 0,5 ampere. Sekarang kita lihat satu gambarnya. Gambarnya satu persatu. Maka E sama dengan I dikalikan dengan R. Ini juga hukum ohm. Maka dengan demikian ya, I-nya adalah 0,6 dikalikan dengan R. Ini dikalikan dengan R. Jadi ini persamaan pada gambar pertama. Pada gambar kedua di seri. Maka E sama dengan I dikalikan R ditambah 4. Nah,
Maka dengan demikian 0,5 dikalikan R ditambah dengan 4. Maka dengan demikian 0,5 R ditambah dengan 2. Ini dikalikan semua ya. Maka dengan demikian persamaan 1 atau persamaan A dan B kita gabungkan, maka nilai resistornya persamaannya dari 0,6 R sama dengan 0,5 R ditambah dengan 2. Maka 0,1 ini ya. Ini 0,1 ya. Maka dengan demikian adalah 0,1-nya, maka 2 dibagi 0,1 adalah 20 ohm. Ini 0,1, maka 2 bagi 0,1 ketemunya 20 ohm. Maka dengan demikian kita ambil salah satu persamaan untuk bisa mencari E-nya ya. Berapakah E-nya ini? Ya. Maka kita ambil, maka dari nilai E menjadi ya, kita ambil pada yang paling sederhana persamaannya. Maka E sama dengan 0,6 R, maka 0,6 dikalikan 20 ketemunya 12 volt. Jadi di sini sama-sama ketemunya 12 volt. Jadi jawabannya adalah yang D. Mudah sebenarnya ya. Yang penting kita bisa membandingkan. Kita lihat pada soal nomor 3. Pada soal nomor 3, nah, ini kalau memang rangkaian dua loop ini dari gambar arus yang ditunjukkan sulit, maka bisa dirubah mendekati ya. Nah, maka besar arus yang melalui lampu. Nah, yang ini yang dicari ya. Pada rangkaian listrik arus searah seperti pada gambar berapa ampere. Maka dengan demikian pembahasannya kita ambil dengan cara demikian ya. Dirubah arah kuat arus I dan I1 menuju titik cabang A. Maka hukum Kirchhoff-nya menjadi I1 sama dengan I ditambah dengan I2. Jadi ini masuk ya, mendekati A, ini juga mendekati A. Maka pada loop ABCDA, ABCDA, maka dengan demikian ya, kita bisa menemukan I2 R2. Maka ini I2 R2, I2 R2. Kemudian E1-nya ketemu positif ya, E ketemu negatif ya, maka E2-nya ketemu positif. Kemudian I1 dikalikan dengan R1. Maka persamaannya menjadi I2 dikalikan R2 ditambah E2 dikurangi E1 ditambah I1 dikalikan dengan R1 yang ini. Maka ketemunya menjadi 3I2 ini. 3I2 2I1 ya. Maka negatif 9 ditambah 6. Maka dengan demikian ya, ini dipindah menjadi positif ya. I1 sama dengan I ditambah I2, maka dikalikan I2 dikalikan I1 ditambah I2, maka ketemunya adalah 5I2 ditambah 2I1 sama dengan 3. Ini persamaan yang pertama ya. Ini 2I2 ditambah 3I2 5I2. Maka yang ada yang tinggal adalah 2I1. Kita lihat pada loop ABFEA. ABFEA. Maka ini ketemu positif 6-nya. Jadi sama dengan yang pertama ini ya. Maka dengan demikian I dikalikan dengan RL yang ini. I dikalikan dengan RL. Kemudian ketemu E1 positif ya. Ini ketemu positif. Kemudian ya, ini adalah I1 dikalikan dengan R1 ya. Maka persamaannya menjadi 2 dikalikan I1, kemudian I1 dikalikan 2 ini ya, ditambah dengan 6, maka ketemunya adalah negatif 6 ya. 2I2, nah 2I2 ya, ditambah dengan 4I1 ya. Ini diambil ya. Ini diambil menjadi 2 dikalikan I ditambah I2 ya. Nah, maka dengan demikian 2I ditambah 2I 4I masih ada 2I2.
maka ketemunya adalah negatif 6. Maka dengan demikian persamaan 1 kalikan 2 ini supaya ketemu 4i ya. Supaya ketemu 4i. Kemudian persamaan 2 dikalikan 1, maka persamaan 1 menjadi yang ini 10i2 ditambah dengan 4i2i. 10i2 ditambah dengan 4i sama dengan 6 ini ya. Persamaan 2 ya dikalikan 1 maka tetap ya. Maka dengan demikian ya persamaan 2-nya ya. Persamaan 2-nya tetap ya 2i1 ditambah 4i sama dengan negatif 6. Maka hasilnya menjadi demikian ya. Nah, ini. Nah, 6 dikurangi 10i2 dimasukkan sini. Maka 2i2 sama dengan ditambah 6 dikurangi 10i2 sama dengan negatif 6. Maka ini ketemunya negatif 8, yang ke sana negatif 12. Maka 12 per 8. Ketemunya 1,5 ampere. Itu pada I2-nya. Maka I1-nya dimasukkan ini. I2-nya adalah 1,5. Ini ketemunya berapa? 15. Maka ketemunya adalah berapa? I-nya ya. I-nya adalah ketemunya negatif 9 dibagi 4 ampere. Maka I-nya sama dengan 2,25 ampere kan itu. Jadi arus yang melewati pada lampu adalah negatif 2,25 ampere atau jawabannya yang C. Jadi ini dipahami persamaannya, ini cara mengambil faktornya. Karena ini adalah 4i, maka ini kalikan 2. Maka 4i menjadi 10i2 sama dengan 6. Kan itu. Maka 4i-nya sama dengan 6 dikurangi 10i2. Maka hasilnya I2-nya adalah 1,5 ampere. Itulah pada soal nomor 3. Sekarang kita lihat pada soal nomor 4. Dua buah baterai dengan GGL dan hambatan dalam yang berbeda dihubungkan secara seri satu sama lain. Selanjutnya keduanya dihubungkan secara seri dengan hambatan luar sebesar sehingga besar arus listriknya pada rangkaian tersebut 4 ampere. Kalau sekarang polaritas salah satu baterai dibalik. Nah, jadi yang tadinya seri sejajar ininya kutubnya kemudian dibalik salah satunya, maka besar arus listrik dalam rangkaian itu berkurang menjadi 2 ampere. Nah, dengan demikian besar perbandingan GGL kedua baterai atau tegangannya berapa perbandingannya. Nah, sekarang supaya mudah kita gambar seperti ini. Ini yang pertama demikian, positif dengan positif ya. Negatif dengan negatif. Kemudian dirubah ya, dirubah menjadi ya, ini positif menjadi negatif. Maka dengan demikian ditukar kutubnya ya. Yang pertama ini hasilnya 4 ampere, ini yang kedua hasilnya adalah 2 ampere setelah dirubah. Maka dengan demikian ya, berapakah perbandingan E1 dibanding dengan E2? Nah, itu. I-nya yang pertama 4 ampere, yang kedua adalah 2 ampere. Maka kita ambil gambar 1 yang pertama ini. Maka dengan demikian I-nya adalah 4 ampere. Kemudian kita bisa mengambil bahwa karena ini sama positif dengan positif, maka E1 ditambah E2 sama dengan I dikalikan R-nya ada 1 buah di luar. Kemudian adalah R1 ditambah dengan R2 karena sama menjadi 2R. Maka arusnya adalah 4, R-nya tetap R, kemudian ditambah 2R. Maka persamaan pertama ini kita hubungkan dengan persamaan yang kedua. Yang kedua, ini positif, ini negatif. Maka dengan demikian ya, I-nya adalah 2 ampere, maka ini apa? Ya, ambil sama-sama positif juga boleh. Maka dengan demikian
ya. E1 ditambah E2 sama dengan I ditambah atau dikalikan dengan R ditambah 2R. Ini masih sama ya. Maka dengan demikian ya, ini dikurangi menjadi dikurangi ya, menjadi dikurangi E2 karena ketemu negatif. Ini persamaan VA ambilnya sama ya. Sekarang diambil harganya negatif. Maka dengan demikian E1 dikurangi E2 sama dengan 2 I-nya ya. R ditambah 2R. Supaya ketemunya sama dengan 4, maka ini 2 kali 2. Maka persamaannya menjadi 2E1 dikurangi 2E2 sama dengan 4. Kan ini. 4 dikalikan R ditambah 2R. Ini persamaannya sama dengan persamaan yang pertama. Maka dengan demikian kedua persamaannya menjadi E1 ditambah E2 sama dengan 2E1 dikurangi 2E2. Jadi ini sama. Maka yang ada adalah E1 tambah E2 sama dengan 2E1 dikurangi 2E2. Maka dengan demikian ini dipindah menjadi negatif, ini pindah juga menjadi negatif. Maka dengan demikian ini adalah negatif E1, ini adalah negatif 3E2. Maka dengan demikian E1 dibanding E2 sama dengan 3. Dari persamaan kedua ini kita harus teliti dulu. Ini negatif, yang ini adalah positif. Maka ketemunya adalah E1 dibagi E2 adalah perbandingannya adalah 3 nilainya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lihat pada soal nomor 4. Nomor 5. Pada nomor 5, ini ada bentuk rangkaian hukum kedua Kirchhoff. Beda potensial AD dari A ke D sama dengan berapa dalam satuan volt. Maka dengan demikian kita bahas satu persatu. Berapakah VAD-nya? Arah loop D dan A menuju tegangan 2 positif. Ini ya. Maka dengan demikian ya, ini ambil ke sana aja boleh, ke bawah juga boleh. Tapi sekarang kita ambil yang ke atas, berarti E2-nya ketemu positif ya, ke atas. Maka dengan demikian pada loop D, maka VD sama dengan siapa? Positif E1 ditambah positif E2. Karena sama-sama ketemu positif ya. Maka dengan demikian 8 ditambah 2, VD-nya adalah 10 volt. Beda potensial antara A dan B, antara A dan D. Maka pada loop A ya, ini ke sana ketemu positif, ini juga ketemu positif. Maka VA-nya sama dengan E3 ditambah dengan E2, maka 10 ditambah dengan 2 adalah 12 volt. Maka dengan demikian VAD sama dengan VA dikurangi dengan VD. Ya boleh. Mana yang besar dikurangi yang kecil ya boleh. Maka dengan demikian 12 dikurangi 10 ketemunya 2 volt. Jadi sebenarnya soal ini lebih mudah dicari dengan cara demikian. Karena kita tidak mencari arusnya. Maka boleh kita mengambil harga yang demikian. Itu caranya pada soal nomor 5. Jawabannya adalah D. Kita lihat pada soal nomor 6. Pada soal nomor 6. Ini adalah berhubungan dengan bumi ya, atau masuk ke bumi atau ground ya. Maka dengan demikian sebuah aki dengan GGL E12 volt ya, hambatan dalam tegangan 2 ohm ya, dihubungkan dengan 4 ohm. Bila kutub negatif aki dihubungkan dengan tanah, ini adalah bumi atau tanah, maka potensial di titik C adalah berapa ya. Kita lihat pembahasannya. Maka dengan demikian VA terhubung dengan bumi atau 0 kan itu. Sehingga VAC-nya berapa? Maka arusnya negatif E ketemu negatif dulu, baru I dikalikan R ditambah dengan R. Ini ada 2 ohm hambatan dalamnya dan 4. Maka dengan demikian I-nya adalah E dibagi dengan R ditambah R hambatan dalam. Maka dengan demikian 12 dibagi 6 sama dengan 2 ampere.
maka VAC-nya ya, VAC-nya sama dengan VAB ditambah VBC. Maka VA dikurangi VB sama dengan VB dikurangi VC. Ya. Jadi VAB adalah A dikurangi B, B dikurangi C. Maka dengan demikian 0 ini adalah 0 min VB ditambah VB 0 dikurangi VC. Maka VAC-nya ya itu adalah negatif E. Ini ya. Sama dengan 0 dikurangi VC. Maka VC-nya sama dengan 12 volt. Maka ketemu kembali seperti semula. Maka dengan demikian ini ground tanah itu hasilnya 0, maka di C seharusnya 12 volt. Ya, itu gambar yang harus diinginkan ya, sehingga kita sudah menemukan jawaban dalam gambar tersebut, yaitu jawabannya adalah E. Itulah secara keseluruhan dari pertemuan kali ini. Semoga soal-soal ini bisa menjadi pengalaman yang baru bagi kita dan menyelesaikan secara cepat. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.